Pernah nggak sih kalian ngerasa udah kerja jujur, amanah, lurus-lurus aja? Malah kena getahnya. Cerita ini mungkin bakal relate banget sama kalian. Ini kisah tentang Budi, seorang karyawan yang bisa dibilang lurus banget. Dia pendiam, nggak banyak tingkah, kerjanya beres, dan yang paling penting, jujur sejujur-jujurnya. Kalau disuruh pegang uang perusahaan, kembalian 1.000 perak pun pasti dia balikin. Integritasnya nomor satu. Di kantor yang sama ada juga si Rian. Nah, Rian ini kebalikannya Budi. Orangnya lihai bicara, pandai cari muka, tapi di belakang, wah, liciknya minta ampun. Dia sering banget main di belakang. Entah itu markup biaya atau ngambil proyek kecil-kecilan pakai nama perusahaan, tapi uangnya masuk kantong sendiri. Awalnya bos mereka, Pak Tono, sayang banget sama Budi. Pak Tono tahu Budi ini aset berharga karena kejujurannya. Tapi Rian gak suka, dia lihat Budi sebagai ancaman. Diam-diam Rian mulai melancarkan aksinya. Dia sering banget bisik-bisik ke Pak Tono. Pak, si Budi itu kelihatannya aja pendiam, Pak. Tapi di belakang dia sering jelek-jelekin Bapak. Atau Pak, proyek kemarin kayaknya ada yang aneh deh. Pas Budi yang pegang, kok profitnya tipis ya? Jangan-jangan setiap hari telinga Pak Tono diracuni oleh hasutan Rian. Awalnya Pak Tono nggak percaya, tapi Rian pintar banget memutarbalikkan fakta, menciptakan bukti-bukti palsu, dan membuat seolah-olah semua kesalahan kecil di perusahaan itu sumbernya dari Budi. Karena Budi pendiam dan nggak pandai membela diri, dia cuma bisa diam saat dituduh. Dia pikir kebenaran pasti akan terungkap. Puncaknya, ada satu kesalahan besar di sebuah proyek. Padahal itu ulah Rian, tapi dengan liciknya dia berhasil membuat seolah-olah Budi yang bertanggung jawab. Pak Tono yang pikirannya sudah keruh oleh hasutan akhirnya meledak. Tanpa pikir panjang, tanpa investigasi mendalam, dia memanggil Budi. Budi, saya kecewa sama kamu. Perusahaan tidak butuh orang yang tidak bisa dipercaya. Kamu saya pecat. Budi kaget, sedih, hancur. Dia coba menjelaskan, tapi telinga Pak Tono sudah tertutup rapat. Dengan berat hati, Budi angkat kaki dari perusahaan yang sudah dia bangun dengan keringat dan kejujurannya. Setelah Budi pergi, siapa yang naik jabatan? Tentu saja Rian. Dia sekarang jadi orang kepercayaan Pak Tono. Tapi disinilah awal kehancuran dimulai. Dengan posisinya yang baru, Rian makin leluasa memainkan uang perusahaan. Proyek di markup gila-gilaan. Dana perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi. Klien-klien bagus dia arahkan ke bisnis sampingannya. Dia seperti tikus yang menggerogoti lumbung padi dari dalam. Pak Tono yang terlalu percaya pada omongan manis Rian, gak sadar kalau perusahaannya sedang sekarat. Dia hanya lihat laporan bagus di atas kertas yang semuanya adalah hasil manipulasi Rian. 1 tahun berlalu, tiba-tiba semuanya runtuh. Utang menumpuk di mana-mana. Klien komplain karena kualitas kerja menurun drastis. Kas perusahaan kosong melompong. Rian, dia sudah lebih dulu kabur entah kemana setelah berhasil menguras semua aset. Pak Tono terduduk lemas di kursi kantornya yang kosong. Dia bangkrut total. Di tengah penyesalannya dia teringat pada satu nama, Budi. Karyawan pendiam dan jujur yang dia pecat karena hasutan. Dia sadar, dia sudah membuang berlian demi sebuah batu kerikil yang berkilau. Kisah ini jadi pelajaran pahit. Dalam hidup dan bisnis, kejujuran itu fondasi. Sekali kita salah memilih orang kepercayaan dan lebih mendengar bisikan beracun daripada fakta, kehancuran mungkin cuma tinggal menunggu waktu, dan penyesalan selalu datang terlambat.